Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah. Ya, Desa kita masih diberikan kesehatan, ya, baik diri kita dan keluarga kita dan juga keluarga besar TIGI. Ya, baik kawan-kawan, kita akan mulai dalam ilmu manajemen pemasaran, khususnya kelas akuntansi. Terima kasih atas kehadiran Anda. Dan jangan lupa, saya sudah memberikan password 1, 2, 3, 4, dan 5 passwordnya ya. Oke, saya akan memberikan screen kepada Anda. Kita mulai saja kawan-kawan. Ya, oke. Ya. Oke, kita lihat. Ya, kita akan bicara lebih luas lagi kawan-kawan. Iya, saya masukkan kawan-kawan kita semua. Oke, kawan-kawan masuk ke kawan-kawan. Ya. Kita akan bicara lebih luas lagi tentang manajemen pemasaran. Tentunya kita akan bicara tentang pemasaran internasional, ya, dalam bab ke-9 ke pertemuan ke-10 ini, ya. Oke, pada hari Jumat ini ya, tanggal kita mulai bahwa sebenarnya apa sih kita lihat hakikat dalam pemasaran internasional, ya. Kita lihat, ya saya agak repotnya ya. Kita lihat hakikat pemasaran internasional. Kita sebagai manajer marketing bisnis akan membahas dua hal terpenting, kawan-kawan. Pertama, kita akan bicara perdagangan internasional atau international trading. Kedua, kita akan bicara pemasaran internasional, international marketing. Ya, penjelasannya bagaimana nih, kawan-kawan? Ya, kita lihat penjelasannya, kawan-kawan. Iya. Nah, kita mulai dulu perdagangan internasional ya, supaya jangan terlalu rancu antara marketing internasional. Nah, perdagangan internasional ini berbicara merupakan transaksi antara negara satu dengan negara lainnya, ya. Itu biasa dengan cara ekspor dan impor, ya. Tentunya dengan adanya transaksi ekspor, maka terjadi neraca perdagangan, ya, antar negara, atau disebut balance of trade, ya, atau keseimbangan perdagangan, ya. Nah, dalam hal ini bisa digambarkan apabila ekspor meningkat, ya, maka neraca pembayaran akan mengalami surplus, ya, artinya keuntungan. Ini bisa disebut namanya pertambahan devisa negara, ya. Nah, selanjutnya kita lihat kawan-kawan, sebaliknya apabila impor kita membeli dari luar melebihi nilai ekspor, ya, maka dapat dikatakan negara tersebut mengalami defisit pembayaran, ya, artinya terjadi pengeluaran terlalu tinggi, ya, defisit pembayaran dan akan menghadapi pengurangan devisa negara, ya. Tentu kita sudah tahu dalam accounting tentang profit atau loss atau kerugian, ya. Nah, perdagangan internasional yang baik dan bagus akan menunjukkan kekuatan ekonomi negara tersebut, ya. Kita ambil contoh saja, ya. Sebagai contoh, negara Indonesia memproduksi berbagai kebutuhan produk-produk dengan harga terjangkau, kawan-kawan, melalui ekspor. Sehingga kita melihat sekarang ini negara Indonesia dalam ekonomi sangat kuat sebagai, kita baru akan merealisasikan tahun ini, sebagai negara industri baru dunia dan sebagai anggota G20, ya. Alhamdulillah, Indonesia nanti tahun ini memimpin rapat besar, sidang besar sebagai ketua anggota G20, ya, yang akan dilaksanakan di Denpasar, Provinsi Bali, ya. Mudah-mudahan acara tersebut, ya, sidang tersebut, ya, dalam perdagangan antara G20 menghasilkan hasil yang sangat bagus dan membawa dampak impact Indonesia di mata dunia dengan sangat baik, ya. Nah, kita lanjutkan lagi, kawan-kawan. Bagaimana perkembangan ekspor impor Indonesia di bulan Maret 2022, ya. Kita lihat perekonomian ekspor impor Indonesia Maret tahun 2022 ini belum begitu lama, ya. Ini bulan Mei, kita lihat, ya. Di bulan Maret 2021, ya, terlihat nilainya 18.354,4 juta US dollar, ya. Sedangkan importnya 2021 16.787,5
juta US dollar. Artinya ada selisih 2 juta ya, ada keuntungan ya. Lalu bagaimana kita lihat Maret 2002 ya. Kita lihat Maret 2002 ini kawan-kawan ya. Kita lihat ekspor kita 26 juta 49 juta US dollar dan import 21 juta 966,8 juta US dollar. Ada surplus sekitar 5 juta US dollar. Artinya, kawan-kawan kita lihat, ya, ekspor kita meningkat 44,36%, impor kita juga mengalami peningkatan 30,85%. Ya. Artinya kita lihat ada surplus. Ya. Maka kita lihat sepanjang tahun 2021-2022, lihat tabel hijau biru ini, kawan-kawan, terjadi peningkatan ekspor. Ya. Lalu impor juga terjadi peningkatan. Tetapi kita lihat perdagangan ekspor impor Indonesia mengalami surplus ya. Artinya neraca perdagangan Indonesia kita lihat di warna hijau ya. Surplusnya terlihat ada terjadi kenaikan ya. Lalu ekspor Indonesia kemana? Ternyata ke negara Tiongkok lebih besar nomor 1, kedua ke Amerika Serikat, lalu India, lalu Jepang ya. Lalu impor. Kita memang masih membutuhkan beberapa hal, bahan-bahan penolong ya dari Tiongkok, Jepang, Thailand, dan Korea Selatan ya. Ini laporan langsung ya, laporan A1 yang bisa kita percayai ya, tepat ya. Artinya dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia ya. Artinya sepanjang 1 tahun ini, walaupun terjadi COVID ya, ekspor kita mengalami peningkatan, impor juga mengalami peningkatan, tetapi hasil yang kita dapat adalah alhamdulillah ya, peningkatan ekonomi, pertambahan devisa adalah surplus ya, alhamdulillah ya. Selanjutnya kita lihat kawan-kawan. Iya. Nah, ini ya. Walaupun Indonesia mengalami wabah Covid ya, tapi ekonomi kita masih bagus, bertahan, survive. Artinya mari kita jaga momentum ekspansi ya. Artinya Indonesia kita ini hebat ya. Nah, bukan kekhawatiran terhadap daya serap pasar untuk produk-produk hasil pengolahan, pasar ekspor pun menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kinerja manufaktur ya, dunia industri tetap di jalur ekspansi ya. Kita lihat kawan-kawan, struktur ekspor menurut sektor Mei 2021 ya, di mana 77,3% industri ya, hasil ekspor dalam industri, lalu 15,63% tambang, 5,61,43% pertanian ya. Artinya kita bersyukur dalam 2 tahun ini ya, Indonesia tetap survive, bertahan ya, walaupun menghadapi mengganasnya pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa menjaga momentum ekspansi Indonesia hebat ini, di mana ekspor kita mengalami surplus ya, impor juga meningkat ya, tetapi profit bagi perdagangan ekspor impor di Indonesia ya. Nah, kita akan lanjutkan kawan-kawan. Bagaimana pemasaran internasional ya? Kita sudah bicara tentang ekspor Indonesia ya, di mana ekonomi kita semakin baik, semakin bagus ya. Nah, kita lihat pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah bisnis internasional yang merupakan keadaan perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, tentunya perusahaan di luar negeri ya kawan-kawan, atau masyarakat luar negeri ya. Produk yang dipasarkan bisa dalam bentuk barang komoditi atau industri, dapat juga dalam bentuk servis seperti pendidikan ya. Pendidikan sekarang sudah semakin global, jarak jauh ya, apalagi dengan online ya. STIG sudah melakukan hal tersebut ya, melalui pembelajaran online dan kita masukkan ke dalam YouTube. Lalu juga servis dalam kalian, servis dalam keterampilan atau manajerial dan sebagainya ya. Kita lanjutkan lagi bagaimana transaksi bisnis internasional ya. Kita bisa lihat dalam bentuk berbagai berikut. Pertama, lisensi, kedua, franchising, ketiga, manajemen contracting, keempat, marketing in home country by his country, kelima, joint venturing, keenam, multinational corporation atau MNC. Nah ya, keenam ini coba kawan-kawan, teman-teman mahasiswa,
Ya, coba mencari apa arti 6 tersebut ya, agar Anda bisa menggali, mengeksplor ya, apa arti-arti tersebut dalam transaksi bisnis internasional ya. Selanjutnya kita lihat kawan-kawan, Anda akan bertanya ya, transaksi pembayaran dalam perdagangan ekonomi dunia internasional ya semakin maju, inovasi ya, computerized ya, perdagangan antara perbankan ya, internet banking dan berbagai hal ya. Kita akan memperhatikan skema flowchart dalam transaksi pembayaran internasional adalah sebagai berikut ya. Yang pertama kita lihat sistem konsinyasi transaksi internasional, bisa kita lihat ya. Artinya nomor 1 ada sales contract ya, perjanjian ya antara importir dan eksportir ya, di mana kalau nomor 2 eksportir akan menyiapkan dokumen ya, membawa barang ya, lalu kelima barang tersebut terjadi akan dokumen pencatatan terima barang, lalu di sini barang akan dikirimkan ke final buyer ya, sehingga final buyer akan melakukan pembayaran ya. Ini cara perdagangan dengan sistem titipan pembayaran kepada penjual dilakukan oleh pembeli setelah barang laku terjual kepada end user, pemakai terakhir ya. Lalu berikutnya hak kepemilikan barang masih tetap ada pada penjual ya. Jadi sistem pembayaran dan jaminan perbankan internasional ya, bisa kita lihat ya. Semua transaksi harus dilakukan transparansi terbuka ya antara importer dan eksportir, dan perdagangannya harus deal sehingga barang sudah diterima lalu transaksi pembayaran segera dilakukan ya. Lalu berikutnya kita lihat kawan-kawan ya, promissory note ya, artinya wesel sanggup bayar ya. Saya kurang tahu nih, mohon maaf ya, promissory note terjemahannya wesel sanggup bayar, saya belum tahu bahasa Indonesianya apa. Kita lihat secara skema pembayaran dengan surat wesel dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada sales contract, ada kontrak penjualan antara ekspor drive ya, terjadi pengiriman barang. Lalu ketiga penyerahan dokumen ya. Lalu terjadi di sini ada remitting bank melakukan collection order ke remitting bank, penyerahan dokumen, lalu pembayaran akseptasi ya. Lalu di sini juga melakukan pembayaran akseptasi yang 8, perhatikan ya. Lalu juga di sini terjadi deal pembayaran akseptasi antara sales contract draw 1 dan drawer 2 ya, drawer 1 dan drawer 2 ya. Ini namanya promissory note atau wesel sanggup bayar ya. Mohon maaf, saya kurang tahu wesel sanggup bayar apa terjemahannya sangat tepat, mohon maaf ya. Lalu berikutnya, nah ini lebih luas lagi, artinya ada buyer placing order ya, lalu melakukan nomor 2 seller minta letter of credit term on condition ya, persyaratan dan syarat-syaratnya, menyebutkan nama bank advising ya. Lalu nomor 4 bank akan mengirimkan LC ya. Lalu nomor 5 menyampaikan LC bank tersebut kepada beneficiary SICAV ya. Lalu 6 menyerahkan dokumen ekspor ya. Memang terlihat panjang sekali ya. Lalu ke-7 mengirimkan bank korespondensi ya. Lalu berikutnya mengirimkan set dokumen sehingga terjadi pembayarannya deal ya. Tentunya cara pembayaran LC ini memang sangat luas ya, karena adalah sikap kehati-hatian antara buyer ya, pembeli dan penjual ya. Itu tidak disalahkan juga ya. Jadi memang harus melalui berbagai tahap untuk meyakinkan para penjual dan pembeli ya. Nah, selanjutnya kita lihat setelah itu adalah kita perhatikan pembayaran kompensasi pribadi ya. Bahasa Inggrisnya adalah business to business, pengusaha ya. Kita lihat Indonesia dengan Inggris ya. Importir, ekspor ya, eksportir ke Indonesia dalam bentuk barang ya. Lalu nomor 2-nya eksportir terhadap importir Inggris saling bertukaran, saling terjadi jual beli. Lalu nomor 3 saling memberikan pelunasan ya. Artinya di sini pembeli Indonesia mengimpor barang dari penjual Inggris ya, pelan-pelan saja ya,
sehingga memiliki utang. Lalu kedua, pembeli Inggris mengimpor barang dari penjual Indonesia sehingga memiliki utang, sama-sama punya hutang. Lalu ketiga, mereka melakukan pelunasan utang dalam suatu negara. Ya, tentunya antara pengusaha satu dengan negara lain atau antara Indonesia dengan Inggris telah terjadi kepercayaan, ya, trust, perdagangan, transaksi jual beli, ekspor impor antara pengusaha dengan pengusaha, bisnis to bisnis, ya. Selanjutnya kita lihat kawan-kawan perbedaan perdagangan internasional versus pemasaran internasional versus pemasaran internasional. Kita lihat faktor penentu, ya, kedua barang yang pindah ke negara lain, kekuatan, sumber informasi, ya, kegiatan bisnis, ya, ada jual beli, distribusi fisik, penentuan harga, riset pasar atau penelitian pasar, lalu pengembangan produk, promosi, manajemen distribusi, ya. Kalau kita lihat pemasaran internasional, pelakunya adalah perusahaan. Tadi saya ceritakan bisnis to bisnis, ya. Barangnya pindah ke negara lain. Ini kalau perdagangan internasional ya, tapi pemasaran tidak. Lalu kekuatannya kalau perdagangan internasional adalah keunggulan komparatif, ya. Lalu pemasaran internasional keunggulannya atau kekuatannya adalah keunggulan persaingan. Lalu sumber informasi, biasanya neraca pembayaran internasional akan terlihat, kawan-kawan, ya, negara satu dengan negara yang lain. Ya. Lalu pemasaran internasional adalah data perusahaan, lalu bisa kita lihat, ya, kalau secara lengkap, kegiatan bisnis pemasaran internasional lebih lengkap, ya, ada tulisan ya. Artinya secara komplit, memang terjadi kegiatan bisnis secara nyata, ya, antara perusahaan dengan perusahaan, ya, beda dengan perdagangan internasional antara negara satu dengan negara yang lainnya, ya. Oke, kita lanjutkan kawan-kawan. Nah, bagaimana pangsa pasar ekspor utama, ya, khususnya 15 negara di dunia, ya, kita lihat, ya, pasarnya di dunia ini sangat luas, ya. Kita lihat Switzerland, Swiss, Amerika, Norwegia, Uni Emirat, Jepang, Swedia, Kanada, Denmark, Kuwait, Finlandia, Jerman Barat, Prancis, Austria, Nederland dan Belgia, ya. Kita lihat GNP per kapitanya, ya. Tapi saya rasa tahun 2002 ini akan berubah lagi, ya, pangsa ekspor utamanya, sebab kegiatan ekspor setelah 2 tahun vakum, ya, sudah mulai terjadi semangat giat-giat untuk transaksi ekspor dan impor, ya. Nah, kita lanjutkan lagi kawan-kawan, melihat tabel 15 negara dengan tujuan ekspor, di mana beberapa negara Eropa, Amerika Serikat, ya, Uni Emirat merupakan pasar potensial, ya, di mana GNP per kapita sangat tinggi, ya. Ini sumbernya tahun 2015, ya. Mungkin tahun 2022 ini berubah. Tentunya pasar utama membutuhkan berbagai macam produk-produk barang, komoditas pertanian, perikanan, ya, kelapa sawit, ya, kayu, ya, rempah-rempah dan sebagainya. Tentunya produk yang akan diminta adalah yang sangat berkualitas dan bermutu tinggi, ya. Kita pernah bicara tentang kualitas produk, ya, artinya produk yang kita jual di pasar adalah produk yang berkualitas, ya. Apalagi sekarang ada standar ISO, ya. Kemarin kita belajar tentang pengantar bisnis, ya, kawan-kawan, ya. Jadi mau tidak mau kita juga menjual produk dengan kualitas produk yang bagus, kualitas produk internasional, sehingga kita mempunyai nilai tambah, nilai jual yang sangat baik di pasar internasional, ya. Permasalahannya, ya, ini kita jangan berpuas diri, ya, harus meningkatkan, ya, kualitas produk kita, ya. Kita lihat 2 tahun ini ekspor kita, impor kita menghasilkan surplus, menambah devisa pertambahan negara. Diharapkan kita harus mampu produk kita atau produk Indonesia bersaing dengan produk-produk negara lain di pasar utama negara tersebut, ya. Apalagi persaingan sangat kompetitif. Kita lihat produk dari negara Tiongkok juga melakukan hal yang sama, produk Thailand juga melakukan hal yang sama, produk India juga melakukan hal yang sama, ya. Nah, ini artinya bagaimana kita merebut, ya, pangsa pasar, market share, ya, agar kita bisa menguasai produk-produk di Indonesia, produk-produk di luar negeri, ya. Iya, oke. Ini kayaknya
Tes 1 2 3. Putus ya. Halo. Halo. Kawan-kawan. Iya, oke. Kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya. Mohon maaf terputus ya. Mudah-mudahan iya. Saya share kembali kawan-kawan. Ya, kita lihat tentang beberapa hal tentang siklus dalam pemasaran internasional. Ada ya, bisa kita lihat nanti ya, ada produk baru, kedewasaan dan standarisasi. Mohon dibaca ya. Ya, artinya negara pencipta kita bisa lihat sebagai negara pencipta akan terus-menerus memproduksi berbagai kembangan teknologi. Negara pencipta selalu berusaha meningkatkan ekspor sesuai peningkatan produksi. Negara pencipta membutuhkan import barang dan jasa sesuai kebutuhan. Contohnya kita lihat negara industri seperti Eropa dan Jerman. Lalu kita lihat lagi dengan negara pencipta, negara Jepang dan Jerman merupakan negara industri, yang dimana industri mempunyai peranan penting meningkatkan ekonomi suatu negara. Produk yang dihasilkan adalah industri tinggi dengan tingkat kualitas produksi posisi teknologi utama. Adapun kegiatan impor digunakan untuk kebutuhan. Ini kita lihat kawan-kawan, negara lebih dominan ya dalam bentuk hasil bumi, hasil tambang, ya, minyak dan gas, ya, pertanian, peternakan, agrowisata dan sebagainya. Idealnya fokus ekspor produksi hasil alam atau tambang, minyak, ya, batu bara lebih diutamakan sebagai divisi negara ya. Adapun impor disesuaikan dengan kebutuhan negara tersebut sehingga pendapatan negara adalah surplus ya. Nah, ini ada tugas pertama kita ya. Kita telah mempelajari dalam dunia pemasaran yaitu perdagangan internasional dan pemasaran internasional hari ini kawan-kawan ya. Tentunya dalam perdagangan ekspor impor Indonesia dalam epidemi COVID-19 ya, alhamdulillah ya. Perdagangan internasional Indonesia mengalami surplus ya. Nah, di sini tugas Anda jelaskan ya, 10 boleh lebih ya. Tadi saya diceritakan ya. Produk ekspor Indonesia yang berhasil menebus keberhasilan ya. Perdagangan internasional jelaskan dengan mantap ya. Ini saya sekarang lebih fokus lagi agar tugas studi kasus ini Anda lebih mantap lagi ya. Lalu berikutnya kita lihat kawan-kawan, baru saja Pak Presiden Joko Widodo telah mengundang investor luar negeri. Nah, ini asik banget nih kawan-kawan ya. Seperti Elon Musk ya. Tahu ya Elon Musk ya? Mohon dicek lagi deh di Google Elon Musk itu siapa ya. Pemilik perusahaan mobil listrik Tesla dari Amerika. Jelaskan pandangan Anda apabila investor dari luar negeri menanamkan modalnya di Indonesia. Jelaskan 10 positif ya. Boleh lebih ya. Dampak ekonomi perdagangan serta pemasaran internasional bagi Indonesia. Nah, di sini Anda harus menjelaskan dengan mantap ya. Minimal ya 200 kata boleh lebih ya. Saya nggak mau yang terlalu pendek-pendek, harus Anda explore ya. Kumpulkan pada saat ujian akhir semester dan saya harapkan tidak plagiat atau copy paste dari tulisan-tulisan lain. Anda membaca tapi Anda menggali ya tulisan-tulisan tersebut ya, apa yang 10 hal ekspor yang bagus di Indonesia ya. Lalu P-nya dampak positifnya, 10 positif dalam dampak ekonomi perdagangan serta pemasaran internasional ya. Oke. Come on kamera kawan-kawan, Dian Warulu tolong on kamera ya. Saya akan absen. Ya, hari ini ada teman kita Agnes ya, Eka Eviana, Sisilia Prisma, sorry, mohon maaf ya. Serina, abang kita Yusman Lala, Indriani, Sri Suyanti, Krismandi Chandra, Mbak Titi Sumiati ya. Lalu teman kita, abang kita Sauki ya, Cigita Clara Setio di Sumatera Utara. Lalu abang kita Brian Adam Sinaga, Danang Budi, Evi Lucia, Octavianus Kultom, Dian Waruru ya. Jadi ada 19, ada 16 kawan kita ya. Oke, demikian kawan-kawan dalam manajemen pemasaran kelas akuntansi. Semoga Anda membaca lagi, memanfaatkan ya, bahwa perdagangan ekonomi kita, khususnya Indonesia, sangat bagus, ekspor meningkat, impor meningkat, dan terjadi pertambahan devisa negara dan surplus ya. Jadi alhamdulillah 2 tahun ini Indonesia ekonomi surplus bagus sekali ya.
walaupun menghadapi berbagai tantangan, ya, tetapi kita bisa bertahan, ya, di mana ekspor kita, impor kita perdagangan kita adalah surplus, ya. Demikian teman-teman pertemuan kita hari ini, ya. Kita akan berjumpa minggu depan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Semoga live streaming ini bermanfaat bagi kampus kita STIGI, ya. Akhir kata saya ucapkan wabila wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses STIGI dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa kawan-kawan minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Malam Pak. Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.